langsung cabut aja gitu. Nah pas saya lihat di sekitar situ, dari jauh saya lihat ada mas-mas, wah udah nyaman banget kan, udah lihat mas-mas itu. Dari yang tadi habis maghrib itu ternyata di situ udah nyampe jam setengah 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Sopongiro. Sebelumnya terima kasih buat kalian penonton setia yang sudah dukung channel ini ya, yang sudah subscribe. Dan tentunya yang belum subscribe boleh silahkan di subscribe ya buat dukungannya. Nah jadi saya mau menceritakan pada saat saya ngojol ya. Jadi gini, saya selain kerjaannya bikin konten kayak gini tiap malam, tapi pas siang juga ngojol ya, ojek online, tapi bukan di daerah kota sendiri. Singkat cerita aja ya, pas waktu itu saya masih inget banget tuh, pas tanggal 25 kayaknya, pas Natal ya. Jadi saya biasa dari rumah berangkat pagi-pagi. Nah, pukul jam 7 itu berangkat dari rumah ke kota, adalah suatu kota cuman bukan di kota saya sendiri ya, buat saya narik ojol. Sampai di sana biasa nungguin orderan pagi gitu, nungguin order. Emang waktu itu agak rame ya, orderan banyak banget gitu. Nah sampai siang udah capek, istirahat dulu, tidur gitu, minum kopi di warkop. Terus habis maghrib kayaknya itu, habis maghrib saya dapat orderan di daerah pinggiran kan, pinggiran kota gitu, jauh dari kota lah. Terus dipencet men, di pinggiran ya. Pas di pinggiran itu kan udah sore, jadi dari pagi sampai sore itu udah capek badan gitu. Pas ngerokok sambil istirahat nyari-nyari order dari pinggiran, muncul orderan masuk otomatis kan, masuk orderan otomatis. Nah saya lihat itu harganya gede banget, sekitar 80 ribuan. Jadi dibuang dari pinggir ke pinggir gitu, dibuang ke pinggir. Daerahnya juga saya kurang tahu ya, soalnya belum pernah daerah situ juga. Saya ambil tuh orderan. Waktu penjemputan itu cuma 5 menit dari tempat saya nyari order. Nah pas udah jalan, nyariin orangnya yang pesen, ngarahin ke map kan, diarahin dari map. Udah lama tuh saya keliling-keliling, tempatnya agak sepi gitu di pinggiran, tapi masih ada rumah-rumah, cuman agak sepi. Waktu itu maghrib agak lumayan kayak hujan apa? Kayak gerimis-gerimis gitu ya. Nah, pas udah nyampe di titik penjemputan, saya nyari-nyari gini kan. Di situ ada satu orang, saya tanyain di situ. Nah, saya tanyain namanya yang kayak di orderan situ kan. Bener. Cuman orangnya itu nggak ngeluarin suara pas saya tanyain. Cuman gini, apa nih? Mantuk-mantuk gini. Ah, nggak tahu apa ya. Udah, langsung kan naik ke motor. Biasa, pas awal-awal masih biasa kan. Nah, itu pas udah naik, saya langsung menuju ke tempat ini kan, tempat pengantaran titiknya. Di perjalanan itu sekitar hampir 1:45 menit, 1 jam 45 menit kalau di waktunya. 1 jam 45 menit di jalan itu. Saya bawa motor biasa aja, nggak ada apanya, nggak ada yang gimana gitu kan. Cuma si cewek ini cuman diem gitu, nggak ada obrolan-obrolan. Saya juga nggak ngajakin ngobrol, soalnya kadang customer itu ada kan yang nggak seneng diajakin ngobrol gitu gitu. Jadi saya juga cuman diem doang. Nah pas di jalan itu mbaknya cuman gini nih, megang gini kan,
kayak kayak apa nih, megang pundak sini kayak dikepuk gitu kan. Nah saya kan lihat gini, kenapa mbak gitu. Nah tapi masih diem doang, masih diem gitu, nggak ada obrolan, nggak ngomong. Udah lanjutin lah, udah perjalanan 1 jam, itu kayaknya lama banget gitu. Mau di titik pengantaran kan, kayaknya lama gitu, lama banget. Nah itu saya berangkat kan abis maghrib kayaknya, gerimis-gerimis gitu abis maghrib. Waktu di map udah berjalan 1 jam 45 menit, muter-muter gitu kan. Akhirnya ketemu titik apa ini, titik pengantarannya kan di alamatnya. Udah tuh mbaknya turun turun, ngasih duit gitu sama ngasih helm. Kan helm juga dari saya kan, mbaknya nggak bawa helm. Udah turun di situ, si mbaknya ini jadi langsung cabut aja gitu. Nah pas saya lihat di sekitar situ nggak ada rumah-rumah, tapi kayak apa ya, hutan, cuman masih ada lampu-lampu gitu, nggak terlalu hutan banget, masih ada lampu-lampu pencerahan jalan gitu. Saya nengok gitu, emang benar-benar gak ada rumah sama sekali kan. Nah si mbaknya tadi itu baunya nggak, gimana ya, wangi banget, nggak bau busuk nggak, tapi wangi banget. Yang saya heranin itu, tapi diem dari perjalanan awal sampai titik pengantaran itu cuman diem gitu. Pakai baju, waktu itu pakai baju warna merah kan, merah, rambutnya panjang ya, cantik sih emang. Emang manis gitu, cantik, masih muda, seumuran apa ya, 27 tahunan lah, belum STW banget. Nah udah saya anterin di situ, saya kan udah capek tuh, perjalanan itu kayaknya lama banget, kayaknya cuma 1 jam 45 menit, tapi saya ngerasain kayak 5 jam lebih gitu, 5 jam sampai 8 jam gitu perjalanan. Udah pegel banget, bokong sampai pedes banget kan. Saya ngerokok di situ, udah nyampe ngerokok, terus nyari-nyari order gitu. Pas nyari-nyari order di map itu udah nggak ada garis-garis tandanya, jadi udah kayak di luar apa nih, di luar area gitu. Sinyal juga udah nggak ada, nyari-nyari orderan, pas nyari-nyari di pilihan juga nggak ada sama sekali notif-notif yang keluar kan. Karena udah capek, udah saya istirahat di situ, saya berani-beraniin kan, soalnya masih agak hujan juga, tapi nggak deres. Nah pas di situ udah rokok, nggak kerasa udah hampir mau habis 3 batang tuh. 3 batang kan hitungannya lama banget kan. Pas itu saya muter gitu, muter di jalan lewat, itu kan jalan lurus gitu. Nah saya balik lewat jalan yang tadi kan, balik lagi gitu, balik cuman kayak lupa apa itu udah kecapean apa gimana ya, muter gitu, ketemunya cuman jalan yang tadi saya ini apa ini, nurunin si mbaknya tadi kan. Wah udah pusing banget gitu, gimana ini mau keluar, mau pakai map, Google Map juga sinyalnya nggak ada kan, nggak bisa. Akhirnya berhenti lagi di situ, ngerokok lagi 1 batang 2 batang. Udah kelar, saya pergi lagi kan, nyari jalan keluar biar nyampe ke jalan gede gitu. Muter masih di situ lagi, ternyata ketemunya jalan yang tadi yang nurunin si mbak-mbaknya tadi. Nah saking udah capeknya kan, saya itu ketiduran di situ. Motor saya standar 2 kan, saya rebahan di atas motor gitu, udah ketiduran. Giliran udah lama ketiduran, saya kebangun, kok masih di tempat itu. Pikirnya
udah aman lah gitu kan. Namanya udah capek. Nah, dateng tuh si apa nih, mas-mas. Ya, ada mas-mas 2 orang di situ jalan kan. Dari jauh saya lihat ada mas-mas, wah udah nyaman banget kan, udah lihat mas-mas itu. Saya lihat jam itu udah pukul setengah 12 malam ternyata. Dari yang tadi habis maghrib itu ternyata di situ udah nyampe jam setengah 12 malam. Kan perjalanan habis maghrib itu di map cuman 1 jam 45 menit ya. Nah perjalanan itu kayaknya lama banget gitu. Akhirnya disamperin tuh sama mas-mas yang tadi. Ditanyain di situ, Mas, kamu kenapa di sini? Kayaknya kecapean gitu. Saya jawab kan, ini Mas, tadi saya nganter orderan, saya bawa mbak-mbak turunnya tadi di sini. Pas saya mau balik lagi, udah nggak ada sinyal. Saya kan juga lupa jalan gitu kan. Mas-masnya bilang, Mas, emang nggak tahu ya? Emang kenapa Mas? Itu pinggir kamu buat nongkrong itu kuburan di bawah situ Mas. Loh, saya nggak lihat Mas, dari tadi nggak ada kuburan, soalnya kayak hutan semua, nggak ada kayak gundukan-gundukan ke kuburan, pertanda kuburan itu nggak ada. Tapi mas-masnya bilang gitu kan, saya kaget. Pas saya lihat di paling bawah, agak bawah gitu, emang beneran ada kuburan di situ. Kuburan cuman nggak banyak gitu, kayak cuman kuburan 2 panjang gitu kan, dibikin kayak ada rumah tua gitu di situ. Bukan rumah sih, kayak apa nih, kayak gubuk gitu, kayak gubuk gitu di situ. Kayak kaget dong kayak gitu pas lihat emang ada kuburan di situ. Nah mas-masnya itu bawa minum waktu itu kan, minum biasa kan, minum biasa air putih. Udah Mas, nih capek Masnya, udah maleman juga di sini, minum dulu. Saya kasih minum kan, minum lah saya, minum. Akhirnya udah agak sadar tuh, tadinya kayak linglung bingung gitu nyari jalan kan. Udah Mas, sekarang Masnya ini ya, balik aja nih, diarahin. Ntar kalau ada pertigaan di situ Masnya ambil lurus aja, nurutin jalan ini, jangan ambil kanan kiri gitu. Oh iya Mas, saya tanya dong, lah Mas kok malam-malam ini mau kemana Mas gitu, saya tanyain kan. Ternyata itu mas-masnya lagi jaga kampung situ, ibaratnya kayak apa nih, kayak pos ronda gitu kan. Dia berjalan berdua doang. Jadi kampungnya itu ada di bawah sama yang di atas. Nah si masnya itu dari kampung bawah ke atas mau ngecek yang kampung di atas gitu. Tapi yang saya bingungin, tadi itu saya muter-muter di situ nggak ada kampung sama sekali gitu, nggak lihat kampung, nggak ada rumah-rumahan, cuman akhirnya ke hutan-hutan gitu kan. Nah akhirnya mas-masnya tadi apa ini naik ke kampung yang di atas, yang saya turun, yang jalan tadi kan, yang diarahin tadi saya turun terus gitu. Ternyata itu dari saya tadi nurunin itu cuman 5 menit doang, 5 menit udah nyampe ada kampung di bawah gitu. Ada kampung, udah sepi lah, namanya udah jam setengah 12 malam kan. Akhirnya udah lega banget tuh. Nah udah saya balik lagi, itu posisinya saya masih di pinggiran ya, masih di pinggiran gitu. Saya balik bawa motor lagi, pas udah ada sinyal, aplikasi saya nonaktif tuh, nggak saya on kan, nggak on beat gitu, saya nonaktifin. Soalnya udah benar-benar capek kan, dari pagi yang tadinya mau pulang habis isya, ternyata habis maghrib tadi dapat orderan nyampe jam 12 malam gitu. Dan waktu itu juga hujan nggak reda-reda dan nggak terang gitu. Akhirnya saya dari pinggir ngarah ke kota. Terus pas waktu udah nemuin sinyal, ada sinyal, aplikasi ojol saya nonaktifin kan. Tapi saya buka map buat ke kota, arah kota gitu. Dari kampung itu perjalanan hampir
sekitar berapa ya? Sekitar 35 menitan sih. Nggak terlalu nggak terlalu lama banget. Cuman gara-gara tadi kan yang udah posisi di pinggir, terus ada orderan yang tadi itu semakin minggir lagi, semakin ke pinggiran perkampungan gitu, bukan ke kota. Jadi ya dari kampung itu cuman sekitar 35 menit lah. Akhirnya pukul berapa ya? Setengah 1 malam saya nyampe di kota kan, di daerah kota itu. Saya nyari warung-warung di pinggir, warung ini warung Madura gitu. Saya beli minum di situ, beli rokok soalnya rokok juga udah habis kan. Beli rokok, ditanyain, "Mas, jam segini kok masih online gitu?" "Enggak, Pak, saya offlinein soalnya tadi udah kecapean di situ di pinggiran tadi." "Kok pucet banget gitu?" katanya. "Iya, Pak, paling saya kecapean doang gitu." Bilang gitu kan. Udah saya bayar, saya nginep di rumah saudara saya soalnya di kota itu ada saudara saya kan di situ. Saya bilang dulu, "Pak De, saya mau nginep situ ya soalnya mau balik ke rumah kejauhan udah capek gitu." Akhirnya dibales, "Nggak apa-apa kalau mau istirahat kesini aja gitu." Udah saya langsung ke rumah Pak De saya itu, ke situ istirahat, tidur, nyampe besoknya bangun siang udah on beat lagi gitu ya. Jadi itu cerita pas waktu saya narik ya. Selain konten kayak gini juga saya nyari-nyari duit rokok lah ibaratnya, ngojol gitu di suatu kota, cuman bukan di kota sendiri. Saya larinya ke kota tetangga sih yang orderannya lebih banyak, rame gitu. Jadi di situ ya ceritanya kayak gitu. Oh ya, terima kasih ya udah menyempatkan waktu menonton ini cerita saya waktu ngojol ini ya. Pokoknya buat kalian semua yang udah ngedukung channel saya, yang udah subscribe, saya banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Dan yang belum ya, saya ingetin lagi, yang belum silahkan di subscribe ya. Ya, terima kasih.